Apapun kebijakan dari Pak Bahlil, itu kan sesungguhnya adalah perwujudan dari keinginan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Tapi kritik kita itu hanya mentok pada Pak Bahlil. Kita nggak punya akses untuk mengkritik orang yang di belakangnya, gitu kan? Nah itu jagonya itu. Jadi koalisinya diperbesar, setelah itu mereka biarkan berantem. Nah setelah berantem itu kan nanti akan ada musuh publik, musuh bersama gitu. Nah gitu. Atau yang kemarin kejadian bencana di Sumatera, siapa yang jadi public enemy-nya? Zulhas. Padahal deforestasi besar-besaran itu antara 3 sampai 5 kali lipat yang terjadi di Sumatera itu dimulainya sejak era Pak Prabowo Subianto. Jadi 1 tahun masa pemerintahan Pak Prabowo, deforestasi di Indonesia itu naik 3 sampai 5 kali lipat di berbagai daerah. Tapi kalau kita mau mengkritik, kita mengkritiknya itu kepada Pak Zulhas. Kenapa Pak Zulhas? Karena dia adalah dari partai. Nah, jadi kan partai-partai Pak Prabowo itu dimasukin koalisi, diberantemin, nanti ada musuh Pak kuat-kuat gitu ya, yang diopinikan jadi penjahatnya, yang diopinikan jadi orang baiknya dan sebagainya. Jadi kita tidak mengkritik Pak Prabowo, kita mengkritik Zulhas, kita mengkritik Pak Bahlil. Kemudian kemarin yang kita geruduk DPR, apa salah mereka sih? Mereka RUU TNI misalkan, mereka kemudian ada KUHAP apa dan sebagainya, banyak lah. Tapi kan sebenarnya walaupun mereka itu yang bikin undang-undang, tetapi kebanyakan dari undang-undang itu kan diusulkannya oleh Pak Prabowo Subianto. Atau setidak-tidaknya oleh pemerintahannya. Atau kalaupun tidak seperti itu, Baraya harus tahu bahwa dari 580 anggota DPR, 470-nya itu adalah koalisi Pak Prabowo Subianto, koalisinya. Jadi apapun yang dibicarakan di sana dan bagaimanapun hasilnya, itu adalah hasil dari koalisi bersama yang ketuanya adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi kan kita ngegeruduknya DPR. Nah ini jeniusnya Pak Prabowo, gak bisa dikritik karena dia bikin bumper yang begitu banyaknya, penjahat-penjahat politik sengaja dimasukkan ke dalam koalisi untuk dihujat aja di situ.